dulu ya. Ya Bu. Baiklah, sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar kita hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Rizky, Bu. Rizky, keterangannya apa? Sakit. Sakit. Selebihnya hadir semua ya. Iya Bu. Nah, minggu lalu kan kita belajar masih tentang struktur jaringan. Nah, ada yang masih ingat jaringan itu apa? Saya Bu. Ya, Nur Hasikin. Jaringan itu adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Ya, benar. Kasih aplaus dulu buat Nur Hasikin. Nah, ada yang mau nambahin? Tidak Bu. Tidak. Benar ya. Jadi jaringan tumbuhan itu adalah kumpulan sel yang membentuk dan fungsi yang sama. Jaringan penyusun tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan apa saja? Ada yang tahu? Apa tadi Bu soalnya? Jaringan tumbuhan terdapat dua macam. Nah, dua macam itu apa saja? Silen dan Silen. Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, Nur Hasikin. Jaringan meristem dan jaringan dewasa Bu. Ya, benar ya. Jadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kasih hapus dulu. Nah, jadi jaringan, sekarang kita masuk ke materi transportasi pada tumbuhan. Nah, minggu lalu juga Ibu sudah sampaikan bahwa minggu ini kita akan melaksanakan praktikum. Nah, jadi siapa sih yang tahu mekanisme yang terjadi pada tumbuhan itu ada berapa? Ayo, ada berapa? Sabar Bu. Ada dua Bu. Nah, apa saja? Transportasi air sama transport nutrisi. Ya, benar. Transportasi air itu apa? Zat yang sangat diperlukan oleh tumbuhan dan termasuk ke dalam kelompok zat air. Kalau transportasi nutrisi? Nutrisi sangat penting bagi semua bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Benar ya. Jadi transportasi air itu merupakan zat yang sangat diperlukan oleh tumbuhan dan termasuk ke dalam kelompok zat cair. Kondisi lingkungan menjadi salah satu pengaruh dan masuk keluarnya air dari tumbuhan saat kondisi lingkungan lembab, maka air akan masuk ke dalam tumbuhan, sedangkan jika lingkungan kering, uap air akan keluar dari tumbuhan air melalui stomata yang terdapat pada daun, di mana protein disebut dengan transpirasi. Sedangkan transport nutrisi ini sangat penting bagi semua bagian tumbuhan, seperti akar, batang, dan juga daun. Oleh karena itu dibutuhkan suatu proses pengangkat nutrisi hasil fotosintesis yang berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkut tersebut terjadi dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan melalui pembuluh floem. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu supaya kalian bisa mengetahui transportasi air pada tumbuhan, dan kalian juga bisa melakukan sebuah percobaan atau praktikum sederhana tentang transportasi air pada tumbuhan, yaitu tumbuhan apa? Seledri ya Bu. Ya, Seledri. benar. Nah, ini adalah suatu gambar atau contoh dari transportasi air pada tumbuhan. Nah, ini adalah zat pelarut pewarna. Bisa kalian amati terlebih dahulu dan
keadaan tumbuhan tersebut jika sudah dimasukkan ke dalam larutan? Apakah tumbuhan tersebut mati atau tetap hidup? Seperti itu. Nah, kemudian jaringan apa yang berperan di dalam tumbuhan ini? Nah, untuk mengetahui jawabannya, itu ibu suruh kalian melakukan sebuah praktikum kecil. Nah, kalian sudah bawa alat dan bahannya? Bawa, Bu. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Bagus. Jadi praktikum kita kali ini yaitu mengetahui bagaimana keadaan tumbuhan tersebut setelah dimasukkan ke dalam larutan dan jaringan apa yang berperan dalam transportasi tumbuhan. Nah, kalian lakukanlah secara berkelompok. Ingat kerjasama, jangan sendiri-sendiri. Ya, Bu. Langsung masukin, Bu. Iya. Gimana? Ini kalian menggunakan pewarna ini? Iya, Bu. Cap kupu-kupu. Ya. Sudah? Sudah, Nah, Bu. jadi kalian amati selama beberapa 15 menit ke depan ya. Nah, lihat perubahannya, ada perubahan atau tidak. Jadi ini adalah lembar diskusi kalian. Jawab pertanyaan tersebut dan kalau misalnya kurang paham kalian bisa bertanya. Ya. Oke, Bu. Ada kendala? Belum ada? Belum, Bu. Lagi baca, Bu. Kalau ada kendala dikabari ya. Iya, Bu. Bu, Ya. jaringan apa saja yang berperan dalam transportasi tumbuhan? Jaringan. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian amati terlebih dahulu. Nanti kalian bisa cari di sumber Google atau apa ya, di buku kalian masing-masing. Nanti kalian jawab pertanyaannya. Oke? Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana kelompok 1? Belum terjawab? Udah, Bu. Jaringan kan? Sudah, Bu. Udah. Jaringan yang berperan yaitu pembuluh silem. Karena silem itu berfungsi untuk menyalurkan air, Bu, dari tanah hingga ke daun. Oke, kalian bisa isi jawaban di situ ya. Nanti kalian presentasikan. Oke. Kalian bisa kok buka Google. Kasih Bu.
ngisi tabelnya kayak mana, Bu? Tabel. Oh ya. Nah, jadi nih, ini kan ada dua tabel, A dan B. Kalian kan sudah kasih sampel di botol kalian masing-masing A dan B. Nah, tanaman A ini adalah daun seledri yang berakar dan tanaman yang B ini adalah daun seledri yang tidak berakar. Jadi kalian lihat perbedaan kedua tanaman tersebut, apakah ada perubahan? Misalnya tumbuhannya yang A tidak berwarna, yang B berwarna kuning. Nah, kalian bisa tulis di sini tumbuhan A berwarna, tumbuhan B tidak berwarna, misalnya seperti itu. Kalian amati apa yang terjadi di kedua tumbuhan tersebut ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Ini waktunya tinggal 2 menit. Udah sampai mana? Udah siap, Bu? Udah Praktikumnya? siap. Nah, soalnya udah kalian jawab. Sudah, Bu. Nah, itu kan ada tabel percobaan dan soal diskusi ya. Nah, untuk tabel percobaan nanti kalian gak usah presentasikan. Pertanyaan diskusi aja kalian presentasikan. Silakan di antara kalian siapa yang ingin presentasikan ke depan. Berdua boleh, Bu? Berdua boleh. Silakan. Ganti-gantian. Ganti-gantian ya, Bu. Oke. Ya. Bagaimana keadaan tumbuhan tersebut setelah dimasukkan ke dalam larutan dan jelaskan mengapa demikian. Keadaan tanaman tersebut mengalami perubahan pada warna akar, batang, dan daun. Perubahan pada tanaman tersebut dikarenakan penyerapan air yang telah dicampur dengan zat pewarna, kemudian diserap oleh akar dan diangkat oleh pembuluh jaringan tumbuhan. Yang kedua, jaringan apa saja yang berperan dalam transportasi tumbuhan? Jawabannya itu jaringan yang berperan yaitu pembuluh xilem, karena pembuluh xilem memiliki fungsi untuk menyalurkan air dari tanah hingga ke daun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hasiki. Yang ketiga, apa manfaat bagi dirimu dalam melakukan praktikum tersebut? Manfaatnya itu agar kami dapat mengetahui bagaimana proses penyerapan atau penyaluran air pada tanah hingga mencapai daun. Kesimpulan. Jadi pertanyaan Nurul itu sudah terjawab ya? Ya, Bu. Nah, benar. Jadi kalian simpulkan. Oke, kesimpulannya itu tanaman seledri tersebut berubah warna seperti zat pewarna yang telah kita campurkan ke dalam air disebabkan karena penyaluran pembuluh xilem pada tanaman, Bu. Ya, benar. Kasih hapus teman kalian semuanya. Lembar diskusinya boleh dikumpulkan ya. Ya, Bu. Silakan duduk, Nur Hasiki. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi pertanyaan Nurul tadi sudah terjawab. Nah, jaringan apa saja yang berperan dalam transportasi tumbuhan? Yaitu jaringan Xilem. Nah, jaringan xilem. Jadi jaringan xilem ini memiliki fungsi untuk menyalurkan air dari tanah hingga ke daun. Apakah kalian terlihat perubahannya? Terlihat, Bu. Iya kan? Nah, bagaimana keadaan tumbuhan tersebut telah dimasukkan ke dalam larutan? Keadaan tanaman tersebut mengalami perubahan pada warna akar, batang, dan daun. Ya. Jadi jaringan transportasi tumbuhan ini melibatkan berkas pengangkut yaitu xilem dan phloem. Xilem dan phloem ini merupakan jaringan seperti tabung yang memiliki peran pada sistem pengangkut. Xilem dan phloem ini merupakan jaringan yang berperan menjadi pengangkut pada sistem transportasi tumbuhan. Mekanismenya itu ada 2. Nah, apa saja mekanisme tersebut? Transport air, Bu. Transportasi air. Satu lagi. Transport nutrisi, Bu. Nah, ada yang tahu nggak transport air itu apa? Ada, Bu. Saya. Ya, Nurul. Air merupakan zat yang diperlukan oleh tumbuhan dan termasuk ke dalam kelompok zat air. Ya, benar. Kasih hapus dulu. Nah, ada yang bisa
menyebutkan transportasi nutrisi? Saya, Bu. Ya, narasikin. Nutrisi sangat penting bagi semua bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan juga daun. Karena itu dibutuhkan suatu proses pengangkatan nutrisi hasil fotosintesis, Bu. Ya, jadi mekanisme jaringan transportasi tumbuhan ini ada dua, yaitu transportasi air dan transportasi nutrisi. Benar yang teman kalian sebutkan tadi. Nah, jadi itu sangat berperan penting pada transportasi tumbuhan. Terima kasih buat kalian semua yang mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, Ibu mau tahu nih, gimana sih perasaan kalian setelah melakukan percobaan tersebut? Kami bisa lihat secara langsung perubahannya, Bu. Ya, benar, ada lagi? Kami jadi paham tentang transportasi air pada tumbuhan. Ya, tadi di awal juga sudah dijelaskan mekanisme transportasi air pada tumbuhan itu ada dua. Ada yang masih ingat tadi? Apa saja? Transport air, Bu, yang dimana transport air merupakan zat yang sangat diperlukan oleh tumbuhan dan termasuk ke dalam kelompok zat air. Ya, benar. Ada lagi transport nutrisi? Iya, Bu, Ya, saya lagi, saya. Bu. Ya, salah satu dari kalian siapa? Saya, Bu. Nah, narasikin. Transport nutrisi, Bu, di mana nutrisi sangat penting bagi semua bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan juga daun. Ya, benar ya. Nah, kasih hapus dulu buat teman. Nah, karena waktu kita sudah mau habis, Ibu minta salah satu dari kalian berikan kesimpulan. Baiklah, kepada Nur Hasikin, silahkan simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu definisi dari jaringan, Bu, kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Lalu ada mekanisme transportasi pada tumbuhan, itu ada dua, ada transportasi air dan transport nutrisi. Adapun jaringan yang berperan menjadi pengangkut pada sistem transportasi tumbuhan itu ada xilem dan floem. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada Nur Hasikin. Beri aplausnya dulu. Oke, silakan kembali tempat duduknya lagi. Baik, Bu. Untuk PR nanti Ibu kasih di grup kelas kalian ya. Ya, Waktunya Bu. itu seminggu dan dikumpulkan pada hari apa hari ini? Hari Sabtu, Bu. Dikumpulkan Sabtu depan ya. Ya, Jangan Bu. telat, soalnya cuma 2, itu pilihan ganda. Dan materi untuk minggu depan yaitu sistem gerak. Kalian baca-baca lagi bukunya di rumah. Sistem gerak itu apa saja? Nah, mekanismenya seperti apa? Kalian baca lagi ya di rumah. Ya, Sekian kelas kita hari ini. Ketua kelas bisa pimpin doa untuk pulang terlebih dahulu. Bisa, Bu. Baiklah, untuk mengakhiri proses belajar dan mengajar kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih buat kalian semua yang sudah berpartisipasi. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam.